dulu-dulu waktu kami baru datang ke Indonesia tahun 1983, sebelum sebagian besar kalian lahir, kami ketemu misioneri senior yang dipakai oleh Tuhan luar biasa di Indonesia. Sering ke KKR di seluruh Indonesia, dan ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada KKR ini. Dan yang lucu, dia tidak pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Inggris saja. Dan didampingi jelas. Dan waktu dia pulang ke Amerika, dia juga sering diundang melayani di gereja untuk pelayanan kebaktian misi ya. Dan dia pernah melayani di satu gereja yang gede di sana, dan ada beberapa misionaris yang lebih muda, tetapi dia adalah pengkhotbah. Dan malam terakhir dalam konferensi misi itu, habis kebaktian terakhir atau pada waktu mau mengakhiri kebaktian terakhir, pendeta setempat berkata, baiklah, untuk mengakhiri konferensi misi ini, kita akan minta pembicara khusus misioneri ke Indonesia tampil ke depan lagi dan tutup di dalam doa, tetapi dia akan berdoa di dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan orang ini yang teman saya, dia sedikit gemetar. Dia berpikir, saya tidak bisa berdoa dalam bahasa Indonesia, dan kalau saya mengakuinya, pasti orang kecewa. Dan jadi dia ada ide waktu dia mendekati mimbar. Dan oleh karena dia di banyak kebaktian, dia tahu caranya mulai doanya. Mari kita berdoa, dia bilang. Bapa kami di dalam surga. Kemudian doanya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kebanyakan orang bilang, amin, amin, amin. Doanya dilanjutkan, 21, 23. Dan diakhiri dengan 30, 31. Amin. Dan semua orang bilang, haleluya, haleluya. Ini gereja Pentakosta. Dan dia merasa lega. Jadi dia disuruh berdiri di belakang, dan waktu orang keluar dikasih tangan. Oh, thank you so much, Pastor. That was an amazing ministry. Terima kasih atas pelayananmu yang luar biasa. Khususnya doa yang sangat diurapi pada akhirnya. Dan semuanya bilang terima kasih. Dan ada seorang yang lebih pendek daripada orang kebanyakan di sana, dan rambutnya hitam. Dan manis dia. Dan dia pegang tangan teman saya dan bilang, 31, 32, 33. Ini benar, nyata ceritanya. Marilah kita membuka Alkitab ke Markus pasal 1. Kita akan berbicara mengenai satu tanggapan yang harus kita pakai, atau satu respon kita kalau kita mau tinggal dekat dengan Yesus yang terdapat di dalam cerita ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus atau dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Dan Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Nah, di dalam cerita yang kita kenal,
cerita yang singkat ini, kita melihat bahwa ada undangan yang luar biasa. Ayo, ikutilah aku. Come and follow me. Dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, sebenarnya saudara-saudara, kita semua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Ada undangan yang sama. Ayo, ikutilah aku. Dan kita harus ingat respons mereka yang pertama. Apa yang dituntut sehingga mereka dapat mengikuti Yesus. Dan katanya simple. Hari ini kita harus mengerti bahwa inilah respons yang harus kita lakukan juga. Nah, tidak dikatakan bahwa mereka waktu diundang mau memperbaiki diri. Saya harus memperbaiki kehidupan saya. Ataupun saya harus bertobat. Atau saya harus ke sekolah Alkitab. Atau ke gereja. Atau saya harus ke seorang konselor Kristen untuk dapat terapi untuk luka batin. No, belum. Sebelumnya, mereka harus meninggalkan. Mereka meninggalkan jala. Mereka meninggalkan bapaknya. Mereka meninggalkan perahunya. Nah, kata yang dipakai di sini sangat menarik. Kata bahasa asli, bahasa Yunani. Bahasa asli Perjanjian Baru bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Dan kata yang dipakai adalah kata aphihemi. Aphihemi. Bilang bersama. Aphihemi. Coba lagi. Aphihemi. Inilah kuncinya. Apa artinya? Simple. Menyerahkan, meninggalkan, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Bahasa Inggris, abandon, let go. Tahu lagu Let It Go? Ya? Let it go. Jadi coba dengan tanganmu. Begini. Kita sedang pegang jala. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, biarlah jatuh ke pasir. Terus mengikuti Yesus. Dan jala pada waktu itu bukan hal-hal kecil, tetapi yang besar, gede. Kalau pernah menonton The Chosen, jala yang di perahu mereka berat dan besar. Jadi nggak mungkin mereka masih pegang jala itu sambil Yesus berjalan dan bilang, tunggu dulu. Ini berat Tuhan. No, responsnya seharusnya meninggalkan. Soalnya banyak orang percaya, banyak orang Kristen, banyak orang gereja berusaha berjalan bersama Yesus sambil pegang. Nah, jala bisa melambangkan banyak hal. Saya kasih kesaksian saya. Waktu saya mulai mengikuti Yesus, orang tua saya, bapak saya bukan Kristen, dan ibu tiri saya bukan Kristen. Mama saya meninggal waktu saya masih muda, jadi bapak saya menikah lagi, dan ibu tiri saya selingkuh, tidak setia kepada bapak saya, dan mereka bercerai. Saya kelas 3 SMA atau mau tamat sebenarnya SMA. Dan satu hari setelah mereka secara resmi bercerai, bapak saya meninggal dengan serangan jantung. Stresnya besar, dia kecewa, broken heart. Ya. Dan waktu saya mulai mengikuti Yesus, saya masih punya hati yang baik terhadap dia. Tiap kali saya berdoa, saya merasa ada gangguan, tetapi saya tidak mau melepaskan kejahatan dia. Sampai Yesus berkata, tinggalkanlah roh atau hati yang pahit itu. Tinggalkanlah rasa tidak mau memaafkan. Dan waktu saya melepaskan itu,
Saya merasa bebas untuk hidup bagi Yesus dan hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jala bisa satu kepahitan hati, bisa satu kecanduan, sesuatu yang kita lakukan, yang kita tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi merasa terikat. Dan respons kita jangan bergumul dengan itu. Jangan memperbaiki itu. Tetapi afihemi. Biarlah jatuh di kaki Yesus. Dan inilah kuncinya hati kita bebas supaya kita bisa jalan bersama Yesus. Dan bagi murid pertama, jalan bersama Yesus bukan hanya ikut kebaktian sekali seminggu, tetapi dari pagi sampai malam tidur bersama. Jadi makan bersama, hidup bersama, dan di dalam perjalanan yang indah ini nggak boleh pegang kepala jalan. Kami dalam perjalanan ke sini, saya sebagaimana biasa bersaksi kepada supir Grab orang Bali, dan saya bercerita mengenai kasih Yesus dan lain-lain, dan dia tertarik sekali. Dia tidak tahu, tetapi jelas bahwa dia sama seperti banyak orang Bali. Kalau mengikuti Yesus berarti dewa, dewi, leluhur, hal-hal yang lain harus ditinggalkan. Enggak mungkin berpegang kepada itu. Demikianlah tiap orang yang menyembah sesuatu selain Tuhan harus memprioritaskan Yesus sehingga yang lain jatuh. Hal ini, jala ini bisa dilambangkan atau melambangkan banyak hal. Seperti kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Kita memprioritaskan hal-hal yang lain. Justru jala tidak selalu sesuatu yang jahat. Mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya. Jadi saudara-saudara, di dalam proses pemuridan kita, sebagai murid yang dekat kepada Yesus, kita menyadari bahwa ada kalanya hal-hal yang kita sayang atau kita cinta harus kita tinggalkan. Pada waktu saya belum lama kenal Tuhan, saya ada pacar. Dan cantik pacar ini, dia seorang anak misioneri. Dan kami sangat akrab. Tetapi satu hari Tuhan berkata, let it go. Afiemi. Mengapa Tuhan dia cinta engkau? Inilah saya punya rencana lebih baik lagi. Jadi saya bergumul, kemudian saya melepaskan hubungan itu. Dan dengan demikian pasti berat, pasti sedih. Tetapi hasilnya ialah istri saya namanya Jenin yang menjadi pacar saya, kemudian menjadi istri saya. Dan justru di dalam proses hubungan itu, tiap hari saya berdoa di kamar saya dan saya ambil satu bantal dan bilang, Tuhan inilah Jenin, inilah hubungan saya dengan Jenin. Walaupun Jenin jauh lebih cantik dari bantal ini. Dan saya menaruh di altar, di mezbah Tuhan dan bilang, inilah urusan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan mau, dia menjadi istri saya. Saudara-saudara, demikianlah pemuridan kita. Kita hidup tanpa ikatan, tanpa rintangan, tanpa hal-hal yang memperlambat perjalanan kita hidup dekat kepada Yesus. Saya punya seorang teman gembala sidang yang berbicara mengenai komitmen, mengenai penyerahan total, dan dia ada ide. Bagaimana kalau tiap jemaatnya pilih sesuatu yang sangat berharga yang mereka miliki dan berdoa, kemudian berikanlah hal itu kepada seorang lain.
Nah, itu tantangan besar ya. Dan dia mau menjadi teladan bagi jemaat, jadi dia mempunyai satu perabot atau mebel yang antik. Is that the right word? Antik. Dan bahasa Inggris antique secretary. Itu bukan perempuan yang tua yang mengetik, tetapi itu mebel. Dan dia berdoa dan dia merasa damai, jadi dia pilih satu keluarga, kontak mereka dan bilang, ada sesuatu bagi kalian. Saya mau menyerahkan mebel atau perabot antik ini kepada kalian. Dan respons mereka nggak terlalu semangat. Mereka bilang, oke. Jadi dia bawa dalam pickup, terus dibawa ke dalam rumah dan ditaruh di situ. Dan dia merasa agak sedih meninggalkan itu. 1 tahun kemudian, dia kembali ke rumah itu. Dan antik itu ditaruh di rumah kamar anak-anak. Dan anak-anak sudah bikin warna di atasnya dan lain-lain. Sudah menjelakkan itu. Tetapi saudara-saudara, yang penting teman saya hatinya bebas. Itu bukan milik saya. Itu milik Tuhan. Saudara-saudara, itulah meninggalkan afihemi. Jadi kita hidup dengan tangan yang terbuka. Dan yang saya alami lebih dari itu, ialah bahwa firman Tuhan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari apa? Segala miliknya. Tidak dapat menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, inilah kata Yesus sendiri. Dan kita harus menganggap semua yang kita miliki sebagai milik Tuhan. Tapi yang nyata ialah di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita tinggalkan, kita serahkan kepada Tuhan, dan sambil kita mengingat itu, ada kesempatan datang lagi dan ambil lagi. Ada seperti murid Yesus lewat danau dan melihat jala, mau menjadi nelayan lagi. Saudara-saudara, kita bisa melakukan demikian dengan kunci yang kita lihat di dalam kitab Ibrani. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, inilah kuncinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah kuncinya. Jadi makin lama tidak berarti makin miskin, tidak punya apa-apa. No, makin berbahagia karena kita lebih kenal Yesus. Dan matanya tertuju kepada Dia. Dan kita mulai hubungannya yang lebih akrab tahun demi tahun. Kita bangun pagi dan bilang selamat pagi Tuhan. Kita berdoa, bersyukur, menyerahkan diri. Dan bertanya Tuhan ada sesuatu yang lebih saya prioritaskan daripada Engkau. Saya mengundang kerajaan-Mu. Berarti Tuhan adalah Raja di atas segala sesuatu. Dan kita dapat hidup dengan penyerahan total kalau matanya tertuju kepada Dia. Bukan karena agama, bukan kegiatan agama, tetapi fixed on Him. Ada seorang namanya Thomas Chalmers yang berkata, tidak ada yang bisa mengusir kasih sayang yang lama dari hati. Jadi kita semua ada kasih sayang di hati selain Yesus. Nggak bisa diusir. Selain dengan kekuatan kasih sayang yang baru. Apa itu? Yesus. Jadi kita hanya akan dapat mengganti apa yang kita kasihi saat sesuatu membuktikan dirinya menjadi lebih menarik bagi kita
dibanding apa yang sudah kita sayang selama ini. Itulah kuncinya. Jadi kita ada sayang yang baru, yaitu Yesus. Dan asal dia di nomor satukan, dia diutamakan, kita bisa lari dengan hati yang bebas. Sehingga walaupun ada banyak berkat di dalam kehidupan kita, tidak ada ikatan. Karena kita siap. Drop it. Leave it. Bukalah tangan. Pasti ada yang tidak tahu ini. Tapi 10 hari yang lalu, saya di rumah sakit. Saya di Pinang, ada health screening, pemeriksaan kesehatan yang sudah 3,5 tahun kami tidak lakukan karena COVID dan lain-lain. Jadi saya sama istri saya ke Glen Eagles, rumah sakit Glen Eagles. Dan ada pemeriksaan yang bagus sekali, yang lengkap dengan semua periksaan termasuk stress test. Nah di dalam stress test, waktu saya ke level 4, ada sesuatu di jantung yang kelihatan kurang baik. Jadi ada seperti kurang, seolah-olah sebagian dari hati saya tidak berfungsi. Kemudian saya disuruh ke ahli jantung cardiologist, berkata bahwa saya harus ada angiogram. Angiogram ialah di mana mereka masukkan kabel atau kawat ke selang, ya, selang ke dalam ini pembuluhan darah sampai masuk ke hati untuk periksa kondisi semuanya. Dan waktu saya di ruang operasi itu, di meja, mereka melihat bahwa ada yang terblokir atau tersumbat. Jadi mereka mengambil keputusan untuk masuk satu stent. Dan saya sadar semua pembicaraan dan menyadari bahwa sekarang ada operasi dan waktu itu dimasukkan sakit sekali. Tetapi Tuhan dekat dan Tuhan memberi damai. Dan pada satu saat, ini 10 hari yang lalu, suasana di ruangan itu tegang. Karena apa? Karena seperti ada serangan jantung di dalam operasi. Dan dokter semuanya seperti panik sedikit. Dan saya merasa, wah ini saatnya. Saya sedang dipanggil pulang ke surga, pulang kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara ada damai. Ada damai luar biasa. Tetapi di hati saya bilang, Tuhan, saya merasa masih ada tugas bagi saya di dunia ini. Apalagi ada cucu, ada 4 cucu, ada 3 anak, ada banyak teman dan saya merasa sedih meninggalkan mereka sekarang. Nanti dulu, ya, Tuhan tolong. Tapi saudara-saudara jujur, sejujur-jujurnya, saya merasa terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Bahkan kehidupan saya, nyawa saya, bahkan permohonan saya dan saya berani minta hal yang besar dari Tuhan. Tetapi semakin lama saya mengikuti Yesus, semakin bebas untuk menyerahkan outcome hasilnya kepada Tuhan. Jadi ini mungkin susah bagi saudara mengerti. Kita berdoa dengan passion, dengan kemauan, dengan permintaan. Tetapi setelah kita berdoa, kita dapat percaya dan damai dan trust supaya kita tetap jalan dekat dengan Tuhan. Atau dipanggil ke surga. Amin, saudara.
Nah, untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini, saya dengan sengaja memberi waktu supaya kita membiarkan Roh Kudus memeriksa hati kita. Bukan jantung, tetapi hati rohani gitu. Dan marilah kita bertanya, Tuhan, apakah ada jala yang belum saya fahami, yang belum saya membiarkan jatuh ke pasir? Supaya saya dapat mengikuti Engkau dan dijadikan penjala manusia, murid yang sungguh-sungguh berbuah. Apakah ada jala yang belum saya sadari atau belum saya akui? Dan mungkin jala itu sesuatu yang baik. Tetapi hal yang saudara utamakan atau prioritaskan di atas Yesus. Atau lebih dari Yesus. Dan Roh Kudus hari ini mau membebaskan saudara, tetapi respons saudara simple. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Dan biarlah Dia memberi kebebasan untuk mengikuti Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur bahwa melalui Roh Kudus kami diberitahu ratusan kali selama 45 tahun terakhir ini bahwa ada jala. Dan undangan yang manis ini untuk mengikuti Engkau tidak bisa dilakukan, digenapi, tidak bisa terjadi tanpa saya membuka tangan. Dan hari ini kami bergantung sepenuhnya kepada Roh-Mu yang mengerjakan pemuridan ini di dalam kehidupan kami semua. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Dan di dalam saat ini, suasana yang indah ini, saya akan minta sesuatu yang saudara melakukan sesuatu yang berani. Yaitu jikalau Tuhan berbicara kepada saudara mengenai satu jala, saya akan minta saudara berdiri. Jangan pikir mengenai orang lain. Jangan punya keangkuhan atau kesombongan sebagai jala. Berdiri di tempatnya. Dan saya akan memimpin saudara di dalam doa yang singkat. Ada lagi? Silakan, jangan malu. Amin. Undangan Roh Kudus selalu untuk memberi kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan untuk lari dalam perlombaan ini tanpa rintangan apapun. Dengan matanya tertuju kepada Dia. Nah, sekarang saya minta saudara-saudara yang berdiri, pakai tanganmu seperti ini. Boleh kalau masih duduk pakai tangan seperti ini. Dan sekarang berdoa di hatimu. Tuhan, saya melepaskan ini. Saya meninggalkan ini. Saya mengafiami jala saya. Supaya saya bisa jalan bersama dengan Engkau. Jalan dekat kepada Engkau. Dan memenuhi panggilan destiny saya di dalam Engkau. Marilah Tuhan tolonglah. Ambillah. Biarlah jala itu ditinggalkan sambil saya ikuti Engkau. Kami berdoa di dalam nama yang indah, nama orang yang memanggil kami mengikuti Engkau. Dan kami bilang, ya Tuhan, inilah kehidupan kami.
di dalam nama Yesus. Marilah kita berdiri bersama-sama. Dan berikan kepada kami